Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam pada sahabat-sahabat semua. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis yang berbunyi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu awqatin la yuraddu fihinna du'a lailatul jum'ah wa lailatul asri minal muharram wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul idain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari ayahnya Sayyidina Umar dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ada 5 waktu yang di dalamnya tidak akan tertolak semua doa, yaitu pertama malam Jumat, yang kedua adalah malam 10 dari bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, yang ketiga adalah malam tengah dari bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban, dan yang keempat adalah malam Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam Idul Adha. Jadi 5 waktu ini semua doa yang dipanjatkan pada kelima malam ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan malam nisfi Sya'ban atau yang dinamakan malam Baro'ah atau malam kemerdekaan atau kebebasan, ada sebuah hadis yang berbunyi Atani Jabrailu alaihi salatu wassalam lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhi lailatu tuftahu fihi abwabus sama wa abwabur rahmah faqum wa sholli warfa' yadaik ilas sama. Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasulullah pada malam tengah bulan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, malam ini dibukakan di dalamnya semua pintu langit dan semua pintu rahmat. Fakum, maka berdirilah, wasolli, dan salatlah, warfa' yadaik, dan angkatlah tanganmu ilas sama, menghadap ke langit. Fakultu, maka Rasulullah bersabda, berkata, ya Jibril, ma hadhi lailah, apakah malam ini? Faqala, maka malaikat Jibril berkata, hadhi lailatu, malam ini yuftahu fihi sulusatu mi'ati babin, di mana di dalamnya dibukakan 300 pintu, minar rahmati, saking pintu rahmat, wal maghfirah, dan pintu keampunan. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i man la yusyriku bih,
maka Allah akan mengampuni pada semua orang yang tidak musyrik kepadanya. La man kana syakiran, atau penyihir, au kahinan atau dukun, au musahinan atau orang yang ngeresulo. Rasulullah itu tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Au mudhamin khamrin atau pemabuk, au musiron ala zina atau orang yang pelaku zina, au aqal liwalidayhi atau orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, au namaman atau orang yang mengadu domba, au qadir rahim atau orang yang memutus silaturahim. Jadi malaikat Jibril berkata, malam ini adalah malam dibukakannya 300 pintu rahmah dan 300 pintu maghfirah. Maka Allah akan mengampuni semua orang kecuali yang syirik kepadanya, atau ahli sihir, atau yang mempercayai ahli sihir, atau dukun dan yang mempercayai dukun, atau orang yang selalu berkeluh kesah atas ketentuan Allah atau tidak ridho pada apa yang ditakdirkan Allah padanya, dan orang yang pemabuk atau peminum khamr, dan orang yang pezina, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, dan orang yang selalu mengadu domba. Yang terakhir adalah orang yang memutus silaturahim. Fa inna haula'i, maka sesungguhnya mereka la yufaru lahum, tidak akan diampuni kepada mereka sehingga hatta yatubu, sehingga mereka bertobat, au yatruku, atau meninggalkan perbuatan-perbuatannya tersebut. Jadi malam nisfu Sa'ban itu adalah malam yang penuh pengampunan, malam yang penuh pengampunan dari Allah, dan semua umat Nabi Muhammad akan diampuni kecuali mereka-mereka yang tadi disebutkan, yaitu syirik, sihir, penyihir atau yang percayainya, dukun atau yang percayainya, orang yang selalu berkeluh kesah atas ketentuan Allah, orang yang peminum, orang yang pezina, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, dan orang yang mengadu domba, serta orang yang memutus silaturahim. Ada hadis yang lain, idza kana lailatun nisfi min Sa'ban, idza kana lailatun nisfi min Sa'ban faqumu lailaha fasumu naharaha. Maka ketika bertemu dengan malam nisfu Sa'ban, maka berdirilah atau bangunlah pada malamnya dan berpuasalah pada siang harinya, tanggal 15, atau yang dinamakan puasa abiyat, puasa tengah bulan. Fa inna Allah ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala itu yang zilu fitil kasa'ah, menurunkan pada waktu itu, ila sama'i dunia, pada langit dunia, inda ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Fayaqul, maka Allah berfirman, hal min sa'ilin fayatihi, apakah ada orang yang meminta, maka aku akan mengabulkannya. Wa hal min mustaghfirin, apakah ada yang meminta ampunan, faghfiru lahu, maka aku Allah akan mengampuninya. Fal min mustarzikin, apakah ada orang yang minta rezeki, fa'arzuquhu, maka aku akan memberi rezeki hatta yatlu al fajri, sehingga sampai
terbitnya fajar. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini mulai ghurubi syamsi, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, Allah akan mengabulkan semua permintaan hamba-hambanya. Allah akan memberi ampunan pada orang yang minta ampunan kepadanya, dan Allah akan memberi rezeki pada orang yang meminta rezeki kepadanya. Di dalam malam ini maka pergunakanlah sebaik-baiknya, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk meminta ampunan pada Allah dengan banyak amalan-amalan. Yang pertama taubat, kedua sedekah ketika sholat, keempat membaca berdoa, yang kelima ziarah kubur, dan keenam adalah menyambung silaturahim. Demikian sedikit yang bisa kita berikan gambaran tentang malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Semoga dapat menambah pemahaman kita semua dalam melakukan amaliyah di malam Nisfu Sya'ban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.